tempat apa namanya? Sambal Gami Neng Mala. Ya jadi ini pertama kali nyobain sambal yang pakai apa ini namanya sih? Cobek. Cobek terus digoreng gitu kan, sempat viral di mana-manaan. Dan tadi itu makannya pesan cah kangkung. Kita review satu-satu. Cah kangkungnya gimana? Lumayan. Enak. B ya? Lumayan sih. Lumayan sih, cuman Karena panas jadi lumayan. Karena anget-anget jadi lumayan. tapi lebih enak di tempat lain sih, ada yang lebih enak. Karena menurut aku tuh cah kangkung tuh harus ada kerasa bawang putihnya gitu. Apa? Cah kangkung tuh harus kerasa bawang putihnya. Oh, kalau aku sih enak-enak aja sih. Oh, terus abis itu pesan paru ya? Iya. Paru bumbu gami gimana? Sambalnya enak. Kalau parunya sih sebenarnya kayak apa ya? Biasa aja, terus kayak bumbunya kurang meresap. Nah itu ekspektasi itu, kalau tadi kan salah pesan ya. Kalau cumi kan pasti nggak akan meresap ya. Cumi harus direndam segala macam. Emang kayaknya paru nggak sampai meresap. Iya sih. Cuman tadi yang pas kerasa ngeresep tuh tadi kan pesannya cumi sama paru. Yang dapat bonus gratis karena baru tuh grand opening adalah pecel lelenya. Nggak, lele. Lelenya enak. Karena lele ngeresep kayaknya. Lembut juga dagingnya. Nah berarti kalau mau beli gami-gamian gini, belinya harus yang pori-porinya gede. Berarti mesennya harus ikannya jangan kecil-kecil, karena kalau nanti lebar-lebar kemana-mana nggak kerasa. Berarti harus ayam, bener cuman ayam doang ya perfect kalau lama gini. Karena pasti kungkep. Mungkin. Coba paru juga sama kan, tapi ternyata nggak ngeresep. Tapi enak sih parunya. Lumayan, kayak kalau menurut aku sih kalau dipakein sambalnya enak. Iya Harus dicampurin sama sambalnya gitu. harus dibalut kan. Makanya tadi pas awal-awal pas nyobain kan masih panas tuh. Nyobain aja pinggirnya kan ada tomat-tomat di sini. Nggak kerasa gitu. Kayaknya kok nggak berasa ya. Harus benar-benar diaduk gitu makanya. Iya. Berarti mereka tuh masaknya tuh berarti sambal doang ya. Sambal habis Sama lauknya udah didiemin ya. Ini hot plate dong. Ya semacam itu. Hot plate dengan apa namanya? Kearifan lokal. Hot plate dengan kearifan lokal. Terakhir review ini tempat ini 1 sampai 5. 3,5. Kenapa? Karena lama. Oh iya lama karena lagi grand opening gitulah. Sama tadi ngantri banyak. Iya lapar banget soalnya. Kalau dari harga sih worth it sih ya. Kenyang juga. Ya worth it karena pas nunggu lama ya enak kan, kadang udah nunggu lama tahunya nggak worth it, kayak salah satu kemarin nunggu lama minum makan menanti ya di Jatinangor, nunggu lama anjir. Tas menantinya tidak sesuai ekspektasi, beda sama tempat-tempat lain. Iya nggak sesuai sama standar yang biasa diminum gitu. Kayak beda gitu standarnya. Gue nggak tahu ya, itu pertama kali gue makan minum menanti itu pesanannya itu oolong tea sih, pakai tambahannya apa sih? Puding mango. Puding. Pas cobain gitu kan set, tidak sesuai ekspektasi dan harapan gitu. Maksudnya ya oolong ya nggak gumeh ya, tidak membuat saya segar gitu mah. Oh biasa aja gitu. Jadi menanti mungkin ini saya nggak tahu kapan lagi menanti mending beli brand yang lain lah. Kalau Agustus juga kayaknya cupnya cup yang kecil mini gitu. Emang ada beberapa jenis cup sih? Cuma satu. Size-nya satu doang. Iya satu. Mereka cuma satu. Nah karena cupnya seimpit gitu, jadi kesannya tuh kayak dikit gitu. Coba ada brand lain, kalau misalnya kayak sebut aja brand lain misalnya pakai inisial ya, misalnya ST Indonesia gitu kan. Itu kan tinggi gitu kan. Mungkin jumlah pilihnya sama gitu. Ataupun sama cuman pakai efek S-nya lebih banyak atau enggak jadi emang kemarin less ice sih. less ice. Iya. Why? Nggak yang pesan aku yang standar. Soalnya kemarin takutnya mencair jadinya nggak enak jadi hambar gitu. Jadi aku pesennya less ice. Tapi dengan less ice jadi kayak gitu ya. Oke nanti next time aku cari yang standar cobain. Tapi kalau masih dengan yang sama ya, oolong tea pakai apa tadi pudingnya? Puding mango. Tapi aku kan biasa beli yang matematika itu kan, kalau nggak salah tuh si buah-buahnya tuh di slice gitu ya.
Apa aku salah inget ya? Pokoknya di gambarnya juga itu slice. Tapi yang kemarin aku minum cuma isinya nanas. Jadi itu mate gue teh apa maksudnya? Teh apa base-nya? Nggak tahu base-nya apa, tapi dia pakai buah-buahan gitu. Jadi rasanya itu seger gitu. Kemarin tuh seger sih, cuma kenapa buahnya cuma nanas doang yang banyak yang kayak nanas, tau gak sih nanas yang bukan di slice, nanasnya kayak dibejekin gitu terus ditaruh gitu, jadi kayak tidak sesuai apa yang pernah aku minum. Tapi itu berarti teh ulong, semuanya ulong. Ya, kayaknya. Mereka tuh kayaknya ada, kalau yang base nya itu ulong sama milk tea. Ya jadi keingetan itu terus. Tapi sorry ini nama tempatnya apa sih? Neng Mala, sambal gami Neng Mala. Oke, menurut saya yang warlock ya kayaknya ini bakal lama, mungkin lebih setahun. Tapi di depan saya mereka sedang review sepertinya tentang grand opening ini. Saya nggak tahu mereka bertahan lama atau enggak, tapi dengan melihat jumlah karyawan yang banyak, kayaknya harus omset bulanannya atau profit bulannya harus cukup tinggi ya. Ternyata enggak deh, yang matematika emang cuma ini doang kayaknya. Oh, berarti emang benar kan? Itu enggak, ini ada yang kayak gini tuh, ada apelnya. Kemarin tuh nggak ada apelnya. Habis kali. Iya, tapi harusnya kan bilang. Dia nggak bilang, dia cuma ada ini doang, nanasnya doang. Dianya banyak ngobrol nggak? Iya. Oh ya, oke, tau lah itu masih baru, tidak sesuai SOP. Itulah. Tuh. Oh. Ada slice-nya, kemarin tuh nggak ada sama sekali apel ini. Beneran nggak ada? Beneran. Nggak ada apelnya? Kalau ada kan bisa dimakan. Kemarin tuh enggak, cuma nanas doang gitu. Mana nanas? Nggak tahu, ini ada yang nanas nih. Ini nanas sama ada apel-apelnya kan. Kemarin tuh sama sekali nggak ada apel-apel ininya, nggak ada slice apelnya. Karena aku mau foto juga sih, tapi beneran soalnya kalau misalkan ada apelnya yang ini bisa kita buka terus kita makan kan. Padahal kalau kamu udah sering makan itu ya, kamu bisa kayak adik aku tuh. Waktu itu kan dia beli satu brand di Jatinangor. Aku nggak tahu ini brand ini ada di luar, tapi dia terkenal di Jatinangor. Tempat lain kayaknya ada di Bandung. Jadi nama brandnya tuh samarin aja juga kayak tadi ya, Chris Bar gitu. Jadi makanan ayam Chris bakar gitulah. Nah, salah satu menunya tuh adalah kentang goreng, bukan, kok kentang sih, kol goreng crispy gitu. Jadi kol tapi dibalut sama ya gitulah. Nah, terus pas dia pesan online, pas nyampe ternyata jadi kayak buntelan. Tuh ya. Jadi kayak masuk jadi buntelan gitu, jadi kayak pocong gitu lah. Buntel gitu, kalau kayak corn dog gitu lah bentuknya gitu. Pas dibuka cuma ada gitu, langsung di videoin kan. Terus di storyin mention si Chris Barnya. Nah pas udah di mention gitu, di DM untuk beberapa saat di DM kan, di mention terus di storyin gitu kan. Di TikTok pernah juga kemarin buat konten, diundang ke Chris Bar buat makan gratis dan buat konten gitu, buat konten sebaliknya ya, tentang positif, bahwasanya udah tidak mengecewakan. Nah padahal harus bikin kayak gitu, kemarin tuh difotoin. Aku pikiran Anda biasa nge-share termasuk ini, kok tidak di-share makan kali ini? Nah, soalnya lapar banget. Sampai pusing kepala ini. Aduh, itulah gengs review dari apa tadi, Neng Mala. Kayaknya ini bakal lama deh di Jatinangor. Jadi untuk 1 tahun ke depan kalian berdiri sini. Tapi coba kita lihat kalau misalnya market dari kuliner di sekitar Jatinangor ini, di Unpad, ITB, IPDN, IKOPIN itu bagus. Ini mereka bertahan lama, tapi karyawannya cukup banyak ya. Jadi kayaknya omset mereka harus 30 juta ya sebulan lebih. Profit mungkin ya, nggak tahu lah. Ini di obrolan yang lain aja. Ini cuman sebagai audio blog seperti apa? Seperti biasa. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Inilah Bebop's Radio, audio blog dari saya. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan. Dengarkan pula podcast utama saya, Back Your Path, di mana saya akan berbincang-bincang dengan rekan-rekan tentang suatu kesalahan. Karena kita tidak punya waktu cukup banyak untuk menjalani kesalahan orang lain. Jadi kita bisa belajar banyak dari kesalahan dan kesuksesan mereka. Bye-bye, sampai jumpa di sana. I love you guys.